Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06. Baca novel yuk. Dukung channel ini ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian ya. Jodoh Sang Dokter Tampan episode 9. Keesokan harinya, di pagi hari yang sangat cerah, Ziva diberitahu oleh ibunya agar bersiap-siap karena mereka akan mengajak Ziva ke rumah paman barunya di daerah kota F. Ziva pun bersiap-siap, dia mengenakan jilbab putih yang menjadi pilihannya. Dia tidak mau memberi kesan buruk untuk keluarga besar barunya. Di luar rumah, Bu Farah dan Pak Gilang sudah menunggu di dalam mobil dan Ziva pun masuk ke dalam mobil. Mobil mewah itu pun meluncur. Hati Ziva sedikit penasaran seperti apa pamannya yang baru. Mobil mewah itu masuk di gapura perumahan Kalijati. Setelah berjalan lurus, lalu belok kiri di perempatan pertama dan berjalan melewati 5 rumah. Lalu berhenti di kanan jalan dan mereka pun sampai. Ketika turun dari mobil, Ziva disambut oleh pagar besi berwarna putih yang melindungi rumah itu. Di dalamnya terdapat tanaman dan tentunya rumah itu tak begitu besar. Ayo masuk, ajak Bu Farah langsung menggenggam tangan Ziva. Pak Gilang membuntuti dari belakang sambil menekan remote mobil agar terkunci secara otomatis. Pintu berwarna putih itu diketuk oleh Bu Farah, akan tetapi tidak ada jawaban dari dalam. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki dari balik pintu itu, dan pintu itu terbuka dan berdirilah seorang laki-laki tua berkulit sedikit gelap, berkumis dan sedikit buncit. Itulah Paman Sam. Dengan balutan sarung dan kaos oblong, Paman Sam menyambut mereka. "Sudah datang, ayo masuk," ujar Paman Sam. Semuanya pun masuk ke dalam rumah yang tidak begitu luas itu. Rumah itu terkesan asri dan tidak mendapatkan kemewahannya. Berbeda sekali dengan keadaan keluarga Ziva. Mereka pun dipersilahkan duduk oleh Paman Sam di kursi empuk di ruang tamu. Ziva duduk di kiri Bu Farah, sedangkan Pak Gilang duduk di kanan Bu Farah. Paman Sam duduk di depan Bu Farah. Seorang pembantu pun muncul dari ruang belakang menghampiri mereka. "Kalian mau minum apa?" tawar Paman Sam. "Yang penting enak diminum aja," ujar Pak Gilang dengan sedikit senyum. "Kalau begitu sirup aja, Mbok," suruh Pak San. "Baik Tuan," pembantu itu pun langsung beranjak ke dapur. Sejenak hening pun menyeruak, suara ayunan sendok terdengar dari dapur. "Ada apa gerangan kesini adikku?" ujar Paman Sam. "Saya kesini untuk memperkenalkan anak angkat baru saya, Mas," ujar Pak Gilang sedikit santai. Ziva membenahi duduknya dan Ziva pun tersenyum. "Namanya siapa cantik?" tanya Paman Sam. "Ziva Nayara Aquela, Paman, dan Paman bisa memanggil saya Ziva," ujar Ziva. "Nama yang cantik seperti orangnya," tukas Paman Sam sedikit genit. "Ah, bisa aja Paman," ujar Ziva. Wajah Ziva menjadi kemerahan. Tingkah pamannya itu membuat Ziva teringat kepada pemuda yang menggodanya ketika ia berkeliling meminta sumbangan untuk panti waktu lalu. Kalau bukan pamannya yang berbicara, mungkin Ziva akan merasa risih. Suasana semakin hangat pun walau mereka belum saling bertemu. Nuansa keakraban begitu tampak terlihat. Pembantu yang membuatkan minuman tadi pun telah meletakkan minumannya di atas meja, lalu kembali ke belakang. "Kalau boleh tahu dari panti mana nih?" tanya Paman. "Panti asuhan Al-Huda, Paman," jawab Ziva.
Ayo silahkan diminum, maaf hanya seadanya, ujar Paman Sam mempersilahkan seraya mengambil minumannya sendiri. Inilah keluarga kami Ziva, semoga kamu kerasan ya, ujar Bu Farah menatap Ziva. Alhamdulillah saya mempunyai keluarga besar yang cukup hangat seperti ini. Kalau cerita kepada sahabat saya di panti, Ayana pasti dia akan merasa iri pada saya, ujar Ziva. Semua yang ada di ruangan itu pun tertawa segar. Suasana semakin hangat. Perbicaraan pun melebar kemana-mana. Ziva menceritakan suka dukanya menjadi anak panti. Dengan begitu, Pak Gilang dan Paman Sam pun menceritakan petualangan cinta mereka semasa mereka muda. Dan Bu Farah juga tidak mau kalah. Ia bercerita tentang dirinya yang masih muda, yang digandrungi oleh banyak laki-laki. Tak terasa waktu berlalu 2,5 jam. Azan duhur pun berkumandang. Ziva, berhubung ibu dan bapak mau ada acara di kota, kamu sementara waktu di rumah paman dulu ya. Nanti setelah selesai acara, ibu akan menjemput kamu ke sini. Tidak apa-apa kan? Ujar Bu Farah memecah keheningan. Kalau Ziva ikut, boleh nggak Bu? Ujar Ziva. Wah, sayang sekali, undangannya hanya untuk 2 orang saja. Padahal ibu pengen sekali kamu ikut, ujar Bu Farah. Di sini aja Ziva, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ujar Paman Sam. Baiklah kalau begitu, Ziva di sini sama paman aja, ujar Ziva berusaha menahan rasa kecewanya. Kalau begitu kami pamit ya, sebentar Mas. Ziva sementara biar di sini dulu, ujar Pak Gilang seraya berdiri. Mereka semua berjalan ke beranda rumah. Kamu baik-baik ya di sini, jangan merepotkan Paman Sam, ujar Bu Farah yang berjalan mengarah ke mobil. Iya Bu, Ziva tidak akan merepotkan Paman, ujar Ziva tersenyum. Iya, jangan merepotkan ya nak, ujar Pak Gilang. Iya Pak, segera jemput Ziva ya, ujar Ziva melambaikan tangannya. Bu Farah dan Pak Gilang pun melambaikan tangannya ke arah Ziva. Bu Farah dan Pak Gilang akhirnya pergi meninggalkan rumah itu. Mobil itu berjalan pelan dan meninggalkan halaman rumah. Paman Sam dan Ziva melambaikan tangan ke arah mereka. Paman Sam pun mempersilahkan Ziva untuk masuk kembali. Mereka duduk kembali di ruang tamu. Untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman dan keheningan yang tiba-tiba hadir, Ziva mengangkat gelas minumannya tadi. Ziva, bolehkah pamanmu ini bertanya sesuatu? Tanya Paman Sam penasaran. Silahkan Paman, jawab Ziva seraya tersenyum. Tapi janji ya nggak akan marah, ujar Paman Sam. Untuk apa saya marah Paman? Ujar Ziva lembut menjawabnya. Kok kamu bisa sih tinggal di panti? Apakah orang tua kandungmu tidak mampu membiayai hidupmu? Atau memang sengaja kamu dibuang karena anak haram? Ujar Paman Sam. Ada rasa kaget mendengar pertanyaan dari pamannya itu. Sebelum menjawab, Ziva meletakkan gelas yang ada di tangannya dan ia pun menundukkan kepalanya sembari menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya. Bu Anissa pernah bercerita kepada saya bahwa dulu beliau saat adalah seorang pengasuh panti Al-Huda menemukan saya di sebuah gubuk di pinggir jalan. Saat itu saya menangis kedinginan di dalam kardus bekas air mineral. Lalu saya dibawa oleh Bu Anissa ke panti dan dirawat sampai besar, ujar Ziva bercerita. Berarti kamu sebatang kara dong, ujar Paman Sam. Secara biologis saya adalah seorang gadis sebatang kara, akan tetapi Bu Anissa sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Dan saudara-saudara saya adalah para penghuni panti Al-Huda, ujar Ziva. Paman Sam hanya menganggukkan kepalanya.
Kamu pasti capek dan jenuh menunggu di sini terus bukan? Menunggu ibumu. Kalau begitu, istirahatlah dulu di kamar untuk tamu. Ayo, paman antar kamu, ujar paman Sam. Nanti Ziva hanya merepotkan paman aja, ujar Ziva sedikit menolak. Tidak, semua sudah disiapkan kok, ujar paman Sam. Ziva bangkit dari duduknya dan langsung mengikuti paman Sam yang melangkah ke dalam daun pintu yang terbuat dari papan kayu itu. Dibuka pintu itu oleh paman Sam, lalu Ziva menyapu pandangan di dalam kamar itu. Tampak sederhana seperti kamar kos. Ada 2 tempat tidur, 1 lemari, meja rias, dan jendela. Maaf ya Ziva, adanya cuma ini, ujar paman Sam sedikit tertawa. Ini lebih dari cukup kok paman, ujar Ziva. Oh iya, nanti kalau mau sholat kamar mandinya ada di sana ya, dan mukenanya di dalam lemari, kata paman Sam sembari tangannya menunjuk ke arah kamar mandi. Iya paman, terima kasih, ujar Ziva. Sama-sama, nanti kalau membutuhkan apa-apa panggil aja Bik Siti atau paman. Paman mau ke kamar dulu ya menyelesaikan tugas RT, ujar paman Sam. Oke, siap paman, ujar Ziva. Paman Sam pun meninggalkan Ziva. Bersambung.